Namaku Zubeda, umurku 18 tahun. Aku datang ke kota, berharap bisa mengubah nasib keluargaku. Tapi aku tak tahu, yang menantiku bukan pekerjaan, melainkan neraka yang tersembunyi di balik janji manis. Aku dikurung, dipaksa, dilupakan. Tapi hari ini, aku berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang selamat. Saat aku menuliskan kisah ini, aku masih ingat dengan jelas perasaan yang dulu memenuhi dadaku ketika kaki ini pertama kali menginjak tanah kota. Rasanya campur aduk, ada harapan, ada takut, dan ada sedikit kebodohan yang baru sekarang kusadari. Aku berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Hidup kami sederhana. Bapak hanya seorang buruh tani, dan ibu sesekali membuat kerajinan anyaman bambu yang dijual di pasar. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Setelah lulus SMP, aku tidak melanjutkan sekolah. Bukan karena aku tak mau, tapi karena kami tak sanggup membayar. Maka ketika tetangga jauh kami yang sudah lama tinggal di kota pulang kampung dan menawarkanku pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, aku mengangguk tanpa banyak berpikir. "Kau anak yang rajin, Bedah. Di kota banyak orang butuh pekerja kayak kamu," kata Bu Ratmi, si tetangga itu. "Kerjanya cuma bersih-bersih dan bantu jaga anak. Nanti kamu tinggal di rumahnya, makan disediakan, dan digaji tiap bulan, tambahnya lagi." Gajinya menurutku lumayan, 1.500.000 sebulan. Jumlah yang tampak besar bagiku, yang bahkan untuk beli sandal baru harus nunggu lebaran. Maka setelah meminta restu dari bapak dan ibu, aku pun berangkat. Perjalanan ke kota terasa seperti petualangan. Aku melihat bangunan-bangunan tinggi, jalanan ramai kendaraan, dan lampu-lampu yang tak pernah padam. Tapi semua itu hanya indah dari jendela mobil. Begitu aku sampai di rumah majikanku, sebuah rumah besar, 2 lantai di sebuah komplek elit, aku mulai merasakan dinginnya kenyataan. Majikanku bernama Bu Winda dan suaminya, Pak Adi. Mereka punya 1 anak perempuan berusia 2 tahun, namanya Naya. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga harmonis. Tapi begitu pintu rumah tertutup, aku tahu aku bukan bagian dari kehangatan itu. Aku harus bangun pukul 4 subuh setiap hari. Menyeduh teh untuk Bu Winda, menyapu dan mengepel lantai sebelum matahari terbit, lalu menyiapkan sarapan. Setelah itu, aku harus menjaga Naya, sambil bantu-bantu di toko pakaian yang dikelola Bu Winda dari rumah. Toko itu buka pukul 9 pagi dan tutup jam 9 malam. Bahkan ketika aku sedang makan pun, kalau ada pembeli datang, aku harus tinggalkan piringku dan melayani mereka. Aku tidak keberatan bekerja keras, tapi yang membuatku pelan-pelan merasa hampa adalah perlakuan mereka. "Zubedah, itu lantainya masih lengket, kamu ngepelnya gimana sih? Naya jatuh lagi, kamu itu ngapain aja sih jaga anak kok enggak becus? Besok kamu bangun lebih pagi lagi, biar bisa setrika dulu sebelum toko buka." Tiap hari aku merasa seperti berjalan di atas bara. Sedikit salah, langsung kena semprot. Aku tak punya waktu untuk diri sendiri. Bahkan untuk sekedar duduk 5 menit saja harus diam-diam di kamar kecil. Makan pun hanya kalau sempat. Kadang aku hanya makan sekali sehari. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang membuatku bertahan. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sepi, aku bisa bertemu dengan seorang teman. Namanya Rina. Ia ART di rumah sebelah. Umurnya 2 tahun lebih tua dariku. Kami sering bertemu diam-diam di gang kecil belakang rumah, sambil membawa cemilan sisa dari dapur majikan masing-masing. Disitulah kami bisa tertawa, mengeluh, menangis, dan merasa hidup kembali meski hanya sebentar. Kadang aku mikir, "Bed, ini kayak penjara. Tapi kita nggak di penjara besi. Kita di penjara nasib," kata Rina suatu malam. Aku mengangguk. Aku tahu perasaannya. Sama seperti aku, dia pun bekerja dari subuh sampai malam. Sama seperti aku, dia juga sering kena marah tanpa alasan. Sama seperti aku, dia juga sedang menahan rindu pada kampung halaman. Setiap malam kami berbagi cerita dan diam-diam menanam benih harapan. Harapan bahwa suatu saat hidup kami akan berubah. Kami masih muda, dunia masih luas. Kami tak mau selamanya jadi pembantu.
Dan tanpa kami duga, malam-malam itu akan menjadi awal dari langkah besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Setiap pagi, saat langit masih gelap dan ayam pun belum berkokok, aku sudah terjaga. Jam 4 adalah waktu wajibku untuk bangun. Alarm tidak pernah berbunyi, karena aku tak punya. Tapi tubuhku sudah hafal, seperti sudah diprogram untuk hidup sebelum dunia terbangun. Aku segera bangkit dari kasur tipis di sudut dapur. Tak sempat mencuci muka, aku langsung menuju ruang tengah. Menyapu, mengepel, membersihkan debu di bawah sofa, merapikan bantal-bantal yang entah kenapa setiap malam selalu bergeser dari tempatnya. Lalu ke dapur, menjerang air, membuat teh manis untuk Bu Winda. 1 sendok gula, 2 kantong teh celup, dan sedikit jahe sesuai pesanannya. Semua harus sempurna. Sedikit saja salah, teh terlalu manis, atau air terlalu panas, aku bisa kena omel setengah hari. Suatu pagi, aku lupa meletakkan sendok teh di nampan. Hanya 1 sendok teh. Tapi amarah Bu Winda meledak seperti aku baru saja menjatuhkan perhiasan emas ke dalam selokan. "Zubeda, gimana sih kamu? Aku harus ngaduk ini pakai jari?" "Saya lupa, Bu." "Maaf, Bu." "Maaf? Kamu tiap hari maaf, tapi kerjaanmu nggak pernah becus." Aku hanya bisa menunduk. Ingin menangis, tapi air mata sudah kering. Aku belajar menahan tangis seperti menahan lapar. Lama-lama terbiasa. Setelah urusan rumah beres, aku langsung membantu di toko. Toko itu kecil, tapi ramai. Baju-baju yang digantung dan dilipat harus dijaga rapi. Pembeli datang silih berganti. Aku berdiri dari pagi sampai malam, kadang hanya duduk 5 menit kalau tak ada pelanggan. Naya, anak Bu Winda yang berumur 2 tahun itu, sering rewel. Kadang manis, kadang seperti setan kecil. Kalau jatuh, walau aku sudah menjaganya baik-baik, tetap saja aku yang disalahkan. "Naya benjol, kamu jaga anak kok kayak jaga kambing." Aku hanya bisa diam. Padahal Naya jatuh bukan karena aku lalai, tapi karena dia lari sendiri ke tangga saat aku sedang melipat baju pelanggan. Tapi membela diri hanya akan menambah omelan. Jadi lebih baik diam. Malam hariku pun tak berbeda. Setelah toko tutup dan rumah kembali hening, aku masih harus membersihkan dapur, mencuci piring-piring kotor, dan mengepel lagi karena lantai jadi lengket oleh jejak kaki pelanggan. Kadang aku melihat ke kaca. Bayangan wajahku sendiri seperti orang asing. Kusut, letih, mata cekung, pipi makin tirus. Gadis desa berusia 18 tahun itu perlahan menghilang, digantikan oleh bayangan seorang pelayan yang hidup hanya untuk mengabdi. Aku sempat bertanya dalam hati, inikah yang dinamakan kerja halal? Inikah yang katanya kehidupan lebih baik di kota? Tapi setiap kali berpikir untuk berhenti dan pulang kampung, aku teringat wajah bapak dan ibu. Mereka berharap besar padaku. Gaji yang kukirim setiap bulan mereka gunakan untuk menyekolahkan adik-adikku dan menambal atap rumah yang bocor. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku harus kuat, harus sabar, harus bertahan. Malam-malamku hanya bisa sedikit berwarna ketika aku bertemu Rina, temanku dari rumah sebelah. Kami biasanya duduk di tangga belakang, berbagi roti sisa atau sebotol teh kemasan yang kami simpan sejak siang. "Majikanku hari ini marah cuman gara-gara aku lupa beli sabun mandi," keluh Rina. "Kamu masih mending. Aku tadi siang disuruh lap jendela. Pas belum selesai malah disuruh gendong anaknya yang pup," kataku. Kami tertawa, tapi tawa itu hambar. Tawa dari hati yang lelah. Kami saling menguatkan, saling menghibur. Rina jadi seperti kakakku sendiri. Kadang aku mikir, apa hidup kita bakal begini terus, Bet? Katanya suatu malam. Nggak tahu, Rin. Tapi aku masih percaya suatu saat kita bisa keluar dari lingkaran ini. Jawabku pelan. Rina mengangguk. Dan saat itu, dia berkata satu kalimat yang kelak akan mengubah hidup kami. Aku dengar dari temanku, ada kerjaan di luar negeri. Gajinya besar. Lebih dari 5 juta per bulan. Katanya kerjanya nggak seberat di sini. Aku menoleh padanya. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Sebuah kemungkinan baru.
sebuah cahaya kecil di ujung terowongan. "Serius kamu?" tanyaku. "Iya. Tapi kita harus berani, Bed. Kita nggak bisa selamanya jadi pelayan. Nggak bisa terus jadi orang yang nggak dianggap." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Rina menggema di kepalaku. Aku tahu dia serius. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, aku merasa ada jalan lain. Jalan yang mungkin bisa membawaku keluar dari kehidupan yang hanya membuatku merasa seperti bayangan. Tapi aku tidak tahu bahwa jalan itu akan membawaku ke tempat yang jauh lebih gelap. Sebelum akhirnya aku melihat cahaya yang sesungguhnya, malam itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Rina dan aku duduk bersandar di tembok belakang rumah, sambil berbagi roti sisa yang kami sembunyikan sejak siang. Suara serangga malam dan deru kipas dari rumah majikan menjadi latar suara yang setia menemani kami, seakan tahu bahwa dua gadis muda sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. "Temanku itu dulu juga kerja kayak kita, Bed," kata Rina membuka percakapan. "Dia yang cerita soal kerja di luar negeri itu?" tanyaku. "Iya, katanya sekarang dia kerja di Malaysia. Jadi pengasuh anak tapi kerjanya santai. Majikannya baik, gajinya 7 juta sebulan. Dia udah bisa kirim uang buat bangun rumah ibunya di kampung." Aku menelan ludah. Angka itu terlalu besar untuk bayanganku. Gajiku 1.500.000, itu pun terasa seperti upah untuk tubuh yang diperas dari pagi hingga malam. Tapi 7 juta. Rasanya seperti mimpi. "Terus dia dapat kerjaan itu dari mana?" tanyaku pelan. "Dia ikut dari agen. Katanya sih legal. Tapi yang penting mah dia udah sampai sana dan hidupnya sekarang jauh lebih enak dari kita." Aku sempat kontak dia. Dia ngasih nomor agen yang dulu bantu dia. Aku termenung. Jujur, aku mulai tergoda. Siapa sih yang nggak ingin hidup lebih baik? Siapa yang nggak ingin bebas dari caci maki majikan setiap hari? Siapa yang nggak ingin bantu orang tua lebih banyak? "Tapi kita kan nggak punya dokumen lengkap, Rin," kataku ragu. Kata temanku, "Nanti diurusin semuanya sama agennya. Kita tinggal nurut aja. Asal kita mau berani dan diam-diam pergi dari rumah majikan." Kalimat terakhir itu membuat jantungku berdebar. Diam-diam pergi, artinya kami harus kabur. Tanpa izin, tanpa pamit. Kalau ketahuan, bisa jadi urusan panjang. Tapi Rina meyakinkanku malam itu. Kalau kita terus begini, kita nggak bakal kemana-mana, Beth. Kita cuman jadi pelayan yang selalu dimarahin. Kita nggak akan pernah dihargai. Kamu sendiri bilang, kamu pengen bantu orang tua, kan? Aku menunduk. Rina benar. Setiap malam aku menulis surat untuk ibu dan bapak di kampung. Aku tahu mereka bahagia dengan kiriman uangku. Tapi aku juga tahu itu belum cukup. Rumah kami masih bocor. Adikku yang bungsu belum punya sepatu sekolah. Bahkan untuk beli obat saat bapakku masuk angin saja, harus pinjam ke tetangga. Beberapa malam setelah percakapan itu, Rina memberiku nomor seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan agen penyalur kerja ke luar negeri. Namanya Pak Rudi. Suaranya berat dan cepat saat kami bicara lewat telepon umum yang ada di minimarket dekat komplek. "Kalian berdua kerja di kota ya? Usia berapa?" "Saya 18, Pak." "Teman saya 20, jawabku gugup. "Bagus. Masih muda, nanti semua dokumen kami uruskan. Paspor, visa, surat izin, semuanya. Tapi kalian harus siap kerja keras dan nurut. Kami nggak terima anak manja." Aku mengangguk, meski tahu dia tak bisa melihat. "Iya, Pak. Kami siap. Kalau kalian mau gabung, nanti datang ke tempat kami. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ya, ini rahasia. Kalau sampai ketahuan majikan, kalian bisa ditahan loh." Saat telepon terputus, tanganku dingin. Aku tahu ini bukan keputusan kecil. Tapi sejujurnya, suara Pak Rudi memberi semacam harapan yang tak pernah kudapatkan selama ini. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menawarkan jalan keluar. Malam berikutnya, kami menyusun rencana pelarian. Kami sepakat untuk pergi pada malam minggu saat keluarga majikan biasanya tidur lebih awal. Kami hanya akan membawa satu tas kecil berisi baju, dompet, dan sedikit makanan. Aku sempat menulis surat untuk ibu, tapi tidak jadi kukirim. Apa yang harus kutulis?
bahwa aku kabur dan akan kerja di luar negeri, bahwa aku bahkan belum tahu negaranya apa. Aku tidak mau membuat mereka khawatir. Aku hanya ingin mereka bahagia. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit dapur tempatku biasa tidur. Dalam hati aku berbisik, Tuhan, kalau ini jalan yang salah, tolong beri aku petunjuk. Tapi kalau ini bisa membawaku ke hidup yang lebih baik, lindungi aku. Dan tepat pada malam yang kami rencanakan, Rina datang mengetuk pintu dapurku dengan jari gemetar. Matanya sayu tapi tekadnya kuat. Kita jadi malam ini? Bisiknya, aku mengangguk pelan. Kami berjalan menyusuri jalan belakang komplek. Tak banyak bicara, hanya suara sandal jepit kami yang beradu dengan aspal. Dunia terasa sepi, tapi jantungku berdetak keras. Mobil hitam menjemput kami di ujung gang. Di dalamnya, duduk dua pria berbadan besar. Salah satunya membuka pintu dan berkata, "Masuk, cepat." Tanpa pikir panjang, kami masuk. Mobil melaju kencang menembus malam. Aku menoleh ke belakang. Cahaya lampu komplek tempatku bekerja perlahan menjauh, menghilang dalam gelap. Aku tidak tahu bahwa malam itu bukan jalan menuju mimpi, tapi awal dari mimpi buruk yang belum pernah kubayangkan. Mobil itu terus melaju tanpa suara. Hanya suara ban yang sesekali menggilas jalan berlubang dan desahan mesin yang terdengar berat. Aku duduk di tengah, diapit Rina dan salah satu pria berbadan besar. Bau kabin terasa aneh, campuran parfum mobil murah dan keringat yang menempel di kursi. Tidak ada satupun dari mereka yang bicara selama perjalanan. Aku sempat menoleh ke arah Rina, mencoba mencari kepastian lewat matanya. Tapi raut wajahnya tak jauh beda dariku. Tegang, bingung, dan menyimpan sejuta tanya. Perjalanan hampir 2 jam, sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah bangunan tua yang dikelilingi tembok tinggi. Tidak ada papan nama. Tidak ada penerangan di luar. Hanya satu pintu besi yang perlahan dibuka dari dalam oleh seorang pria lain yang tak kalah besar tubuhnya. "Masuk cepat. Jangan lihat-lihat," perintahnya datar. Kami digiring masuk ke dalam ruangan besar yang berbau pengap. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuatku tercekat. Banyak gadis, seusiaku, bahkan ada yang tampak lebih muda. Semua duduk bersila di lantai. Beberapa dengan wajah kuyu, beberapa lainnya terlelap karena lelah. Di pojok ruangan, ada beberapa kasur tipis yang sudah penuh orang. Sebagian besar dari mereka menatap kami dengan sorot kosong. Sorot orang-orang yang sudah terlalu lama menunggu tapi tak tahu apa yang sedang mereka tunggu. Aku dan Rina saling pandang. Kami mencoba membaca situasi, tapi tidak ada petunjuk jelas. Seorang wanita berumur sekitar 40 tahun datang menghampiri kami. Namanya Bu Mira. "Kalian baru, ya? Di sini, semua harus patuh. Tidak ada keluar masuk sesuka hati. Kalian akan menunggu jadwal keberangkatan. Jangan banyak tanya. HP diserahkan sekarang juga." Aku spontan menoleh ke Rina. Kami saling mencari celah. Tapi satu hal yang pasti, semua pintu dikunci, jendela ditutup rapat, bahkan toilet pun dijaga. Saya boleh kabari keluarga saya dulu, Bu?" Tanyaku pelan. Bu Mira langsung menatapku tajam. "Di sini nggak ada kabar-kabaran. Mau kerja ke luar negeri atau enggak? Kalau ragu, pulang aja. Tapi cari sendiri jalannya keluar dari sini." Nadanya dingin. Tapi tatapan pria-pria di sekitar lebih dingin lagi. Tak ada pilihan selain menyerahkan HP. Aku tahu, sejak saat itu, kami benar-benar terputus dari dunia luar. Malam pertama di sana, aku sulit tidur. Kasur yang disediakan hanya sepotong busa tipis dan satu selimut untuk berdua. Rina memelukku dari belakang. Tubuhnya gemetar meski kami tak bicara sepatah kata pun. Mungkin ia pun, seperti aku, mulai sadar bahwa kami telah salah langkah. Hari-hari berikutnya diisi dengan pelatihan. Tapi bukan pelatihan kerja seperti yang kubayangkan. Kami hanya disuruh bersih-bersih, disuruh mencatat nama-nama barang dalam bahasa asing yang tak pernah kupelajari. Lalu foto-foto paspor yang entah dibuat dari mana. Tidak ada informasi pasti soal negara tujuan, tanggal keberangkatan, atau nama majikan. Aku mulai curiga.
Ini bukan agen resmi, ini tempat penampungan gelap. Tapi tak satu pun dari kami bisa keluar. Setiap malam aku duduk di pojok ruangan, mengusap lutut yang memar karena jatuh saat disuruh bersih-bersih lantai. Air mataku menetes tanpa suara. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Tidak ada sinyal, tidak ada telepon, tidak ada jendela yang bisa dipanjat. Semua dijaga ketat. Namun dalam kesuraman itu, Rina mulai menunjukkan keberanian. Ia sering mendekati salah satu penjaga yang bernama Leman. Pria itu tak banyak bicara, tapi sepertinya punya rasa pada Rina. Aku tahu Rina hanya berpura-pura ramah, tapi dari sanalah harapan kecil mulai tumbuh. "Bet," bisik Rina suatu malam, "kalau aku bisa deketin Leman, siapa tahu dia bisa bantu kita keluar dari sini." Aku terdiam. Rina terlalu nekat, tapi aku juga terlalu putus asa untuk menolak. "Kamu yakin dia bisa dipercaya?" "Enggak, tapi lebih baik coba daripada duduk nunggu dijual." Kata dijual membuat tubuhku merinding. Aku mulai takut membayangkan apa yang sebenarnya akan terjadi pada kami. Apa kami benar-benar akan dipekerjakan sebagai TKI? Atau hanya akan jadi korban perdagangan manusia? Malam-malam berikutnya, Rina terus berbicara pada Leman. Memberinya teh, menyapanya saat jaga malam. Dan dari raut wajah Leman, aku tahu dia mulai luluh. Kadang aku melihatnya menatap Rina lama, lebih lama dari penjaga lainnya. Sampai akhirnya, suatu malam, saat Leman sedang jaga sendirian, Rina menarikku ke pojok ruangan. "Kita punya kesempatan," bisiknya. Leman bersedia bantu, tapi dia minta syarat. "Apa?" Tanyaku waspada. Dia minta aku percaya sama dia. Dia janji akan kabarin temannya yang kerja di kepolisian. Tapi kita harus pura-pura sabar dulu. Jangan bikin keributan. Aku tak tahu harus merasa lega atau takut. Tapi kalau Leman benar-benar berniat baik, mungkin itu satu-satunya jalan keluar kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami tiba di tempat itu, aku bisa memejamkan mata meski hanya sebentar. Ada harapan tipis, tapi harapan itu datang dari tempat yang penuh jebakan. Aku tak tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi satu hal pasti, aku tak akan menyerah. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu waktu meledaknya bom yang tak terlihat. Aku dan Rina hidup dalam ketegangan. Kami pura-pura menurut, pura-pura tenang, padahal hati kami dipenuhi ketakutan dan harapan yang tak pasti. Leman, penjaga yang mulai dekat dengan Rina, makin sering datang malam-malam. Ia bawa makanan lebih, kadang roti atau minuman. Diam-diam ia menyelipkan info kecil pada Rina. Katanya, ia sudah bicara dengan temannya yang anggota polisi. Tapi dia tak bisa langsung bertindak. Tempat ini dijaga ketat dan Leman sendiri sedang dipantau. "Sabarlah sedikit lagi," katanya pada Rina sambil menyerahkan sebuah catatan kecil. "Kalau sampai rencana bocor, nyawa kita taruhannya." Aku membaca catatan itu bersama Rina saat semua sudah tidur. Isinya hanya satu kalimat. 3 hari lagi. Jam 2 dini hari. Jangan ribut. Jangan bilang siapa-siapa. Detak jantungku makin tak karuan. Kami hanya punya satu kesempatan. Satu momen yang bisa menyelamatkan kami. Atau menghancurkan semuanya. Hari-hari menjelang itu, seperti siksaan. Para petugas mulai mencurigai Rina. Salah satu dari mereka bahkan pernah menarik tangannya dengan kasar, hanya karena dia terlalu sering mendekati Leman. "Heh, kamu pikir bisa manja-manjaan di sini?" "Bukan gitu, Bang. Saya cuma minta minum." "Minum otakmu. Jangan sok akrab." Aku melihat pipi Rina memerah, bukan hanya karena tamparan, tapi karena menahan marah dan sakit. Tapi dia tak melawan. Ia hanya menunduk, menggenggam tanganku diam-diam, sambil menggigil. Malam menjelang hari ketiga, hujan turun deras. Langit gelap, udara dingin menembus celah-celah tembok. Kami pura-pura tidur lebih awal, menyelipkan baju dan barang penting ke dalam tas kecil yang bisa diselipkan di bawah baju. Jam 1 dini hari, aku tak bisa tidur. Jantungku berdebar seperti jenderang. Rina menggenggam tanganku di kasur tipis kami. Tangannya dingin, basah oleh keringat. "Bet,
Kalau kita gagal, bisiknya, "Sst, kita harus percaya. Kita bisa keluar dari sini." Tepat jam 2, suara langkah pelan terdengar mendekat. Kami pura-pura tidur. Lalu pelan-pelan, suara kunci berputar. Pintu terbuka sedikit. Leman muncul di balik pintu, wajahnya tegang, basah kuyup. "Ayo cepat, jalan belakang." Tanpa suara, aku dan Rina berdiri. Hati kami seperti mau meledak. Kami melangkah pelan, berjinjit mengikuti Leman. Jalan di lorong belakang gelap. Beberapa penjaga sedang tidur di ruang depan. Satu langkah saja terlalu keras, bisa menggagalkan semua. Kami sampai di pintu belakang. Leman membuka kunci besi besar. Aku menahan napas. Tinggal satu langkah lagi, pikirku. Tapi saat pintu dibuka, suara jeritan dari dalam terdengar. Seorang gadis lain terbangun. Ia melihat kami dan berteriak panik. "Hei, mau kemana kalian? Kabur ya?" Aku dan Rina refleks menoleh. Leman cepat-cepat menarik kami keluar. "Jalan, lari." Kami lari menembus hujan malam. Suara gaduh mulai terdengar di belakang. Para penjaga terbangun. Teriakan memanggil nama kami. Suara langkah kaki mengejar. Pintu-pintu dibuka dengan keras. Aku berlari sekuat tenaga di tengah tanah becek dan gelap. Rokku sobek, lututku luka kena batu, tapi aku tak peduli. Di belakangku, suara sepatu dan lampu senter mulai mengejar. "Lewat sana," teriak Leman sambil menunjuk ke gang kecil. Kami masuk ke gang sempit, lalu menyelinap ke balik pagar bambu. Di sana, sebuah motor sudah menunggu. Di atasnya, 2 orang pria berjaket hitam yang aku yakini polisi berpakaian preman. "Kalian Zubedah dan Rina?" Aku mengangguk cepat. Leman mendorong kami naik. Motor langsung melaju menembus hujan. Suara teriakan di belakang makin jauh. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Setelah berminggu-minggu hidup seperti tahanan, kami akhirnya lolos. Kami bebas. Motor membawa kami ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Di sana, seorang pria berpakaian rapi menyambut kami. Ia memperkenalkan diri dengan ramah. "Saya Andra, polisi yang menyelidiki jaringan agen TKI ilegal ini sejak lama. Kalian aman di sini." Aku memandang wajahnya, mata tajam tapi lembut. Suaranya tegas tapi menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan rumah majikanku, aku merasa dilindungi. Di sudut ruangan, Rina duduk memeluk lututnya, menangis perlahan. Leman duduk di sampingnya, tangannya bergetar. Aku tahu, dia juga sudah mengambil risiko besar malam ini. Andra menyerahkan selimut padaku. "Istirahatlah dulu. Besok kalian akan dimintai keterangan. Tapi untuk malam ini, kalian sudah selamat." Aku membalas senyumnya, lalu rebah di atas sofa. Badanku gemetar. Bukan karena hujan, tapi karena tubuhku masih belum percaya bahwa kami benar-benar keluar dari tempat terkutuk itu. Dan saat aku menutup mata, hanya satu kalimat yang terlintas di benakku. "Tuhan, terima kasih. Kau masih izinkan aku hidup." Pagi menjelang dengan langit mendung. Suara hujan semalam sudah reda, tapi kepalaku masih penuh gemuruh. Aku terbangun di sofa rumah perlindungan, selimut masih membungkus tubuhku. Di sebelahku, Rina masih tertidur, matanya bengkak, napasnya pendek-pendek. Semalaman kami tak benar-benar tidur, hanya berusaha menenangkan jiwa yang koyak. Pak Andra, polisi yang menyelamatkan kami, duduk di meja makan sambil menyeruput kopi. Ia menatap kami dengan mata yang teduh, tapi tegas. "Kalian bisa mandi dan ganti baju di dalam. Nanti jam 10 kita ke kantor. Ada proses hukum yang harus dijalani." Aku mengangguk. Suaraku masih tercekat. Meski kami sudah bebas dari tempat itu, bayangan dinding kusam, penjaga galak, dan jeritan para gadis masih membayang. Luka itu belum sembuh, bahkan belum sempat kering. Di kantor polisi, kami diminta menceritakan semuanya. Dari awal bertemu agen, hingga bagaimana kami bisa kabur. Suara rekaman dinyalakan, catatan dibuat. Aku bercerita dengan suara bergetar, kadang tersendat. Rina duduk di sampingku,
menggenggam tanganku erat. Di tempat itu, kami tidak tahu hari apa. Tidak ada jam, tidak ada berita, tidak ada sinyal, kataku lirih. Berapa banyak gadis di sana? Tanya salah satu petugas. Lebih dari 20 mungkin. Ada yang masih belasan tahun. Ada yang baru datang seminggu, ada yang sudah sebulan. Polisi menunduk mencatat, tapi di wajah mereka, aku melihat kegeraman yang tertahan. Kami akan lakukan penggerebekan dalam waktu dekat. Terima kasih sudah membantu kami dengan keterangan ini, ucap Pak Andra padaku. Aku hanya bisa tersenyum lemah. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya gadis kampung yang terjebak mimpi palsu. Tapi jika kesaksianku bisa menyelamatkan gadis lain, maka luka ini tidak sia-sia. Hari-hari selanjutnya, kami tinggal di rumah perlindungan milik dinas sosial. Kami tak diizinkan keluar. Bukan sebagai tahanan, tapi sebagai korban yang masih harus dilindungi. Aku melihat gadis-gadis lain juga ditempatkan di sana. Mereka pun selamat dari berbagai bentuk perdagangan manusia. Setiap malam, aku sulit tidur. Aku sering terbangun karena mimpi buruk. Mimpi dikejar, dikunci, atau diteriaki. Kadang aku menangis tanpa sebab. Trauma itu menempel erat, seperti bayangan yang tak mau pergi. Rina menjadi satu-satunya tempatku bersandar. Kami seperti saudara, saling menyemangati, saling memeluk saat rasa takut kembali datang tiba-tiba. Leman, pria yang menolong kami, kini ditahan untuk pemeriksaan. Meski ia membantu, ia tetap bagian dari jaringan itu. Tapi aku tahu, hatinya tak sejahat yang lain. Rina sering menangis diam-diam karena Leman. Aku tahu dia salah, tapi kalau bukan karena dia, kita nggak akan keluar, Bet. Katanya suatu malam sambil menatap kosong ke langit-langit kamar kami. Aku hanya bisa mengangguk. Perasaan kami semua kacau. Di satu sisi, kami selamat. Tapi di sisi lain, terlalu banyak luka yang ditinggalkan. Di tengah semua itu, Andra mulai sering datang. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai teman. Ia kadang membawa makanan, buku cerita, bahkan boneka kecil untuk kami. Supaya kalian bisa tidur lebih nyenyak, katanya sambil meletakkan bantal baru di atas tempat tidur kami. Andra tak banyak bicara, tapi setiap kehadirannya memberi rasa aman. Ia tak pernah bertanya yang aneh-aneh, tak pernah memaksa kami cerita. Ia hanya duduk, mendengarkan, dan menunggu jika kami ingin bicara. Kenapa Bapak bantu kami? Tanyaku suatu malam saat ia mengantar makanan. Karena saya pernah punya adik, dan dia nggak selamat dari kasus kayak kalian. Jawabnya pelan. Aku tercekat. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi sejak saat itu, aku mulai mengerti kenapa mata Andra selalu tampak sayu setiap kali melihat kami. Beberapa minggu kemudian, penggerebekan dilakukan. Agen TKI ilegal itu digerebek dini hari. Semua penjaga ditangkap, termasuk Bu Mira. Tempat itu ditutup. Nama kami tidak disebut ke media untuk menjaga privasi. Tapi di dalam hati, aku tahu. Dunia di luar sana akan lebih aman, karena kami berani bersuara. Tapi bukan berarti semua kembali normal. Setiap malam, aku masih merasa hidup dalam penjara. Penjara dalam kepalaku sendiri. Kadang aku bertanya dalam hati, apa aku bisa hidup normal lagi? Apa aku masih bisa percaya orang lain? Apa aku masih bisa percaya masa depan? Tapi saat aku menatap mata Andra, yang datang dengan secangkir teh dan senyum yang hangat, aku mulai berpikir, mungkin dari trauma ini, aku akan bangkit. Dan mungkin Tuhan menaruh seseorang dalam hidupku bukan untuk menggantikan yang hilang, tapi untuk memulihkan yang rusak. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal di rumah perlindungan. Rambutku mulai tumbuh rapi, pipiku tak lagi sekusut dulu. Tapi luka di dalam dada masih belum sembuh. Setiap malam sebelum tidur, aku masih sering terbayang suara pintu yang dikunci dari luar, teriakan penjaga, dan gadis-gadis lain yang menangis diam-diam di balik kasur. Aku tahu aku sudah selamat, tapi kepalaku belum bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya. Namun di tengah semua itu, ada satu sosok yang membuatku bisa bernapas sedikit lebih tenang. Pak Andra.
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi tiap kali dia datang, suasana jadi berbeda. Ia tidak seperti polisi kebanyakan. Ia tidak memakai wajah keras. Ia tidak menyuruh kami cepat sembuh. Ia hanya hadir sebagai manusia. "Zubeda, kamu kelihatan lebih segar hari ini," katanya suatu sore saat ia datang membawa sepiring gorengan dan teh hangat. Aku tersenyum malu. "Sudah mulai bisa tidur, Pak. Walau kadang masih kebangun tengah malam." "Kamu kuat," jawabnya. "Jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Aku tak tahu kenapa kalimat itu membuatku ingin menangis. Kami mulai sering bicara tentang banyak hal. Tentang masa kecilku di desa. Tentang adik-adikku yang masih sekolah. Tentang ibu yang suka masak gudeg. Bahkan tentang cita-citaku yang pernah ada sebelum hidup membawaku ke kota. Aku ingin jadi guru TK. Andra hanya mendengarkan. Sesekali tertawa. Sesekali menatapku dengan sorot mata yang membuatku bingung. "Kalau suatu hari kamu tetap ingin jadi guru TK, aku kenal orang yang bisa bantu daftarinmu ke pelatihan," katanya. Aku menatapnya ragu. "Saya? Masuk pelatihan? Mana bisa, Pak? Kamu pintar. Kamu kuat. Dan kamu layak bahagia," katanya pelan. Entah kenapa, saat ia mengatakan itu, aku merasa seperti anak kecil yang baru saja dipeluk. Tapi hatiku juga takut. Setiap kali aku mulai merasa tenang, kenangan itu datang kembali. Suara caci maki Bu Winda, jeritan dari ruangan sempit tempat agen itu menahan kami. Bayangan tubuhku yang kurus di cermin, makan hanya sekali sehari, tidur hanya 2 jam. Aku takut terlalu percaya. Takut dunia ini kembali menjatuhkanku. Sampai suatu malam, saat aku duduk di teras rumah perlindungan, sendirian, menatap langit penuh bintang, Andra duduk di sebelahku tanpa suara. "Kenapa kamu keluar malam-malam?" tanyanya lembut. "Bintang di sini kelihatan jelas, Pak. Di kota tempat saya kerja dulu, langit nggak pernah kelihatan," jawabku pelan. Andra ikut menengadah. "Kamu suka bintang?" "Suka. Soalnya diam, tapi terang. Seperti tetap bersinar meski jauh dan sendiri." Kami terdiam lama. Hanya suara jangkrik malam dan angin pelan yang menemani. Lalu tiba-tiba Andra bicara lagi. "Zubeda, kamu percaya takdir?" Aku menoleh pelan. "Saya percaya. Walau kadang bingung, kenapa Tuhan kasih saya jalan hidup seberat ini?" Andra tersenyum kecil. "Aku pernah kehilangan adik perempuan. Umurnya cuma 17. Dia juga korban penipuan TKI. Tapi dia nggak seberuntung kamu. Kami terlambat tahu. Tubuhnya ditemukan di tempat yang nggak layak disebut rumah. Aku terdiam. Hatiku ngilu. Semenjak itu, aku janji ke diriku sendiri. Kalau ada perempuan sepertimu, aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan dia." Aku ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Air mata menggenang tanpa izin, dan Ra menatapku pelan. "Maaf kalau aku terlalu sering datang. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu nggak sendiri." Aku menggeleng, lalu menunduk sambil menyeka air mata yang mulai jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar melihatku bukan sebagai korban, bukan sebagai ART, bukan sebagai gadis desa, tapi sebagai manusia yang pantas dihargai. Sejak malam itu, aku mulai menyimpan rasa yang tak bisa kusebut dengan kata-kata. Apakah ini rasa suka? Atau hanya rasa aman? Aku belum tahu. Yang aku tahu, tiap kali melihat mata Andra, hatiku tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh. Aku merasa belum pantas bahagia, belum pantas disayangi, belum pantas mendapatkan cinta, karena luka ini belum sembuh sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasa aneh. Bukan karena suasana rumah perlindungan yang berubah, bukan karena suasana hatiku yang lebih tenang, tapi karena sosok itu, Pak Andra, setiap kehadirannya, setiap senyumnya, setiap kata-katanya yang pelan tapi bermakna, membuat hatiku gelisah.
Bukan gelisah karena takut, tapi karena berharap. Dan itu yang justru membuatku takut. Aku mulai menyadari, aku menantikan langkah kakinya di tangga depan, menunggu suara motornya di parkiran, menyukai cara dia menyebut namaku. Tapi aku juga mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku pantas disukai? Apa aku layak dicintai? Siapa yang mau mencintai gadis yang nyaris dijual, yang pernah dianggap barang, yang disiksa secara batin selama berbulan-bulan? Satu sore, saat aku sedang melipat baju donasi untuk gadis-gadis baru yang datang ke rumah perlindungan, Andra muncul membawa 2 gelas es teh manis dan 2 roti isi tuna untuk kamu dan Rina. Tapi Rina tadi bilang lagi tidur. Katanya sambil menyodorkan 1 gelas dan roti ke tanganku. Aku duduk di bangku panjang di sudut taman kecil. Ia duduk di sampingku. Hari ini kamu sibuk banget, katanya membuka pembicaraan. Ya, lumayan. Ada 3 anak baru, 1 dari Medan, 2 dari Purwokerto. Andra menatapku lama. Kamu cepat sekali berubah ya, dari korban jadi pelindung. Aku hanya tersenyum pelan, tapi dalam hati aku bertanya, aku memang berubah, tapi apakah aku sudah pulih? Beberapa menit kami diam, lalu tiba-tiba Andra berkata dengan suara yang tak biasanya. Zubeda, boleh aku jujur? Aku menoleh pelan, hatiku tiba-tiba berdebar. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku merasa nyaman di dekatmu. Lebih dari sekadar rasa kasihan, aku menyukaimu. Darahku seolah berhenti mengalir. Hatiku seperti berhenti berdetak. Ucapannya membuat dunia terasa hening seketika. Aku menunduk. Tanganku gemetar menggenggam gelas teh. Pak, saya bukan orang baik. Saya rusak. Bisikku nyaris tak terdengar. Andra menatapku. Nadanya tegas tapi tetap hangat. Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu bukan rusak. Kamu terluka. Dan luka bisa sembuh. Aku menggeleng. Air mata mulai tumpah. Saya takut, Pak. Saya takut kalau saya mulai sayang sama orang. Nanti saya dikecewakan, ditinggalkan, dipakai, diinjak, lagi. Aku berdiri, memunggunginya, mencoba mengatur napas. Saya nggak mau berharap, karena semua orang yang saya harapkan selalu menyakiti saya. Andra bangkit berdiri. Ia tidak mendekat, hanya berkata pelan. Aku nggak akan memaksa kamu percaya, tapi aku akan tetap di sini. Nungguin kamu, sampai kamu siap. Aku menatap langit. Awan mulai mendung. Hujan terasa di ujung waktu. Hatiku kacau. Aku ingin sekali berlari ke pelukannya dan percaya. Tapi bagian dalam diriku masih penuh ketakutan. Aku kembali masuk ke kamar. Rina menatapku dari tempat tidur. Kenapa mukamu pucat? Andra, bilang dia suka sama aku. Rina tersenyum kecil. Dan kamu suka sama dia, kan? Aku tak menjawab. Aku hanya menatap lantai. Kamu takut dia bakal berubah? Aku mengangguk. Rina menghela napas. Semua orang punya trauma, Bed. Tapi kamu gak bisa terus hidup dengan perasaan bahwa semua orang itu jahat. Kamu gak adil sama orang baik. Aku terdiam. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Andra bilang, aku layak bahagia. Tapi aku sendiri belum yakin aku tahu arti bahagia itu. Apa itu rasa tenang, rasa aman, atau seseorang yang menunggu kita tanpa pamrih? Beberapa hari kemudian, Andra tidak datang. Biasanya, dia akan mampir sebentar, meski hanya untuk menyapa. Tapi hari itu, sepi. Dan hari berikutnya juga tidak ada kabar. Hatiku cemas, tapi juga bingung. Apakah aku yang menjauhinya? Atau dia yang memilih pergi? Hingga pada malam keempat, aku mendengar kabar dari petugas rumah perlindungan bahwa Andra sedang ditugaskan keluar kota selama seminggu untuk menyelidiki jaringan perdagangan manusia di luar pulau. Dan saat itu, aku baru menyadari sesuatu. Aku merindukannya. Aku merindukan senyumnya, suara lembutnya,
dan caranya membuat dunia terasa sedikit lebih hangat. Tapi rasa rindu itu juga datang bersama rasa takut. Aku mulai bertanya, kalau dia pergi untuk selamanya, apa aku siap? Atau justru kepergiannya adalah ujian Tuhan untuk mengajarkanku melepaskan ketakutan dan belajar percaya lagi. Hari-hari tanpa Andra terasa panjang dan sepi. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membantu para gadis baru yang datang ke rumah perlindungan. Ada yang masih menangis tiap malam, ada yang diam tak mau bicara. Aku melihat diriku sendiri dalam mereka. Luka yang sama, ketakutan yang sama, mata yang sama-sama kosong. Tapi saat malam tiba, saat ruangan mulai gelap dan semua tertidur, hatiku mulai gaduh. Aku memikirkan Andra. Bukan hanya karena dia tidak datang, tapi karena hatiku mulai menyadari satu hal. Aku kehilangan dia. Setiap suara motor di depan rumah, aku berharap itu dia. Setiap langkah kaki di tangga, aku mengintip, berharap dia muncul dengan senyum yang hangat dan teh hangat di tangan. Tapi tak pernah muncul. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, aku mulai merasa bersalah. Mungkin dia pergi karena aku menolaknya. Mungkin dia lelah menunggu. Mungkin aku sudah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar ingin membuatku bahagia. Rina, yang sudah mulai bisa tertawa lagi, menatapku dengan lembut suatu sore. Kenapa kamu gak jujur aja sama diri kamu sendiri? Aku terdiam. Kamu suka sama dia, Beth. Tapi kamu biarkan trauma masa lalu bikin kamu nolak semua rasa yang datang. Aku takut, Rin. Takut itu manusiawi. Tapi kalau kamu terus larut dalam ketakutan, kamu gak akan pernah tahu rasanya bahagia. Aku menunduk, menangis pelan. Air mata itu keluar tanpa suara. Air mata penyesalan. Malam ketujuh, aku duduk sendiri di teras rumah perlindungan. Langit mendung. Awan hitam menggantung. Aku menatap langit yang seakan ikut menangis bersamaku. Lalu, suara motor terdengar dari kejauhan. Degup jantungku langsung memacu. Tapi aku tak berani berharap, sampai suara itu berhenti di depan pagar. Dan pintu pagar dibuka perlahan. Langkah kaki itu, aku hafal. Dan saat sosoknya muncul di balik cahaya lampu teras, aku tahu, aku tak sedang bermimpi. Andra. Dia berdiri di sana, tubuhnya basah oleh gerimis. Matanya letih, tapi masih teduh seperti dulu. Aku berdiri, hatiku seperti meledak oleh rasa yang tak bisa ditahan lagi. Maaf, aku lama gak datang, katanya pelan. Ada operasi penangkapan besar. Jaringan itu ternyata lebih luas dari yang kami duga. Aku hanya menatapnya. Bibirku gemetar. Mataku kembali berkaca-kaca. Aku pikir kamu gak akan balik. Ucapku pelan. Andra tersenyum kecil. Aku janji akan nunggu kamu. Dan janji itu gak berubah. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku melangkah cepat dan memeluknya. Bahu Andra hangat meski basah oleh hujan. Tanganku menggenggam bajunya erat. Seperti ingin memastikan bahwa dia benar-benar ada di sini. Bahwa semua ini nyata. Andra memelukku kembali, lembut tapi penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak aku keluar dari tempat gelap itu, aku merasa aman. Kamu tahu, bisikku sambil menahan tangis. Aku selalu ingin percaya, tapi aku terlalu takut. Tapi malam ini, aku sadar, aku gak mau kehilangan kamu. Andra mengusap punggungku dengan tenang. Kamu gak akan kehilangan aku, Beth. Aku di sini, untuk kamu. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena luka. Tapi karena ada cinta yang menyembuhkan, bukan menyakiti. Malam itu kami duduk berdua di teras, saling bercerita. Tentang misi Andra, tentang rasa rinduku, tentang mimpi-mimpiku yang perlahan kembali. Dan saat aku menatap matanya di bawah cahaya lampu redup itu, aku tahu, aku sudah menemukan rumah, bukan bangunan, tapi seseorang. Esok harinya, Andra mengajakku bicara serius. Ia berkata akan naik pangkat dan dipindah tugaskan ke kota lain. Tapi sebelum itu,
Ia ingin aku ikut bersamanya, bukan sebagai korban, tapi sebagai istri. Hatiku bergetar. Di titik ini, aku harus memilih tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau memulai hidup baru dengan cinta yang tulus sebagai fondasinya. Pagi itu, aku duduk di depan cermin kecil, menatap bayanganku sendiri. Mata ini sudah tak sesenduh dulu. Wajahku masih sederhana, tapi kini menyimpan keteguhan yang tak pernah kutahu aku miliki. Tadi malam, Andra memintaku menjadi istrinya. Aku belum menjawab, bukan karena aku tak mau, tapi karena hatiku masih butuh waktu untuk benar-benar yakin bahwa aku sudah sembuh, bahwa aku pantas dicintai. Rina mengetuk pintu kamar dengan senyum khasnya. "Sarapan yuk, Pak Andra udah datang lagi tuh, bawa roti isi 2 plastik, katanya buat calon mertuanya," ujarnya sambil tertawa menggoda. Aku tersenyum kecil. "Rin, kalau kamu jadi aku, kamu bakal terima dia?" Rina menatapku sebentar, lalu menjawab mantap. "Aku bakal peluk dia, karena setelah semua yang kita lewatin, cinta kayak dia nggak datang 2 kali." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk lembut ke dalam hati. Setelah sarapan, aku dan Andra duduk di taman kecil belakang rumah perlindungan. Langit cerah, udara segar, tapi di dalam dadaku, badai masih bergemuruh. "Aku tahu ini berat buatmu, Bet," kata Andra dengan nada sabar. "Aku nggak minta kamu langsung yakin. Aku cuman ingin kamu tahu, aku serius. Aku ingin membangun masa depan sama kamu." Aku menunduk. "Aku takut, Mas." "Takut apa?" "Takut kalau aku nggak bisa bahagiain kamu. Takut aku masih belum utuh. Takut masa laluku akan terus menghantuiku, bahkan saat kita udah bersama." Andra menarik napas panjang. "Zubedah, aku nggak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur, jadi diri sendiri, dan mau jalan bareng aku. Luka kamu bukan aib. Itu bagian dari kamu yang sekarang." Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku menatapnya. Di matanya aku tak melihat iba. Yang kulihat adalah penghargaan, rasa hormat, dan cinta. Pelan-pelan, aku ulurkan tanganku. Dia menggenggamnya erat. "Aku mau, tapi aku juga mau tetap jadi diriku sendiri. Aku ingin sekolah lagi. Aku ingin bantu perempuan-perempuan yang pernah ngalamin seperti aku. Aku nggak mau cuma jadi istri. Aku mau jadi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri." Andra tersenyum lebar. "Itu justru yang bikin aku makin cinta sama kamu." Hari-hari berikutnya, semuanya berubah dengan cepat. Andra mengurus surat pindah tugasnya. Ia akan ditugaskan sebagai kepala unit penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota lain. Kota yang lebih besar, dengan fasilitas yang lebih baik. Dan aku akan ikut bersamanya. Bukan sebagai pelengkap hidupnya, tapi sebagai pendamping yang setara. Pernikahan kami dilakukan sederhana. Hanya dihadiri rekan-rekan kepolisian, petugas rumah perlindungan, dan gadis-gadis penyintas yang kini jadi sahabatku. Saat aku berdiri di samping Andra mengenakan kebaya putih sederhana, aku merasa damai. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa kotor, tak merasa rendah. Aku merasa dicintai dan mencintai. Rina menangis sesenggukan saat aku dipeluknya seusai akad. "Aku bangga banget sama kamu, Bet. Dulu kita nangis bareng di ruangan sempit itu. Sekarang, kamu berdiri jadi pengantin paling kuat yang pernah aku lihat." Aku tertawa sambil mengusap air matanya. "Kamu juga bakal nyusul, Rin. Kita semua berhak bahagia." Setelah pernikahan, aku dan Andra pindah ke kota baru. Kami tinggal di rumah dinas kecil tapi nyaman. Di sana, aku mulai mengambil kursus daring untuk pelatihan guru PAUD. Aku juga mulai aktif menjadi relawan di pusat rehabilitasi korban perdagangan manusia. Setiap sore, Andra pulang dengan wajah lelah, tapi senyum yang tak pernah absen. Ia memelukku seperti hari pertama kami bertemu kembali. Hangat, penuh arti. "Capek?" tanyaku. "Capek. Tapi lihat kamu, hilang semua," jawabnya sambil mencium keningku. Dan malam itu, saat kami duduk di teras rumah kecil kami,
Aku menatap bintang seperti dulu. Bintang-bintang itu masih sama, diam, jauh, tapi terang. Tapi kini aku tidak merasa sendiri. Hari ini, aku berdiri di depan kelas kecil, dikelilingi anak-anak yang tertawa riang. Di tangan mereka, kertas berisi gambar matahari, bunga, dan bintang. Suara mereka ramai, tapi hatiku tenang. Siapa yang tahu warna pelangi? Tanyaku sambil tersenyum. Me. Semua menjawab bersamaan. Merah, kuning, hijau. Teriak seorang anak lelaki kecil dengan semangat. Aku tertawa. Suara mereka adalah musik terindah yang pernah kudengar. Ya. Hari ini aku mengajar di sebuah taman kanak-kanak kecil di pinggiran kota. Sekolah ini dikelola oleh lembaga sosial yang dulu pernah menolongku. Mereka percaya padaku. Bahkan saat aku belum sepenuhnya percaya pada diriku sendiri, dan sekarang, aku percaya. Aku berdiri di sini karena aku selamat. Dan aku tetap di sini karena aku memilih untuk hidup. Benar-benar hidup. Setelah kelas selesai, aku keluar dan mendapati Andra sudah menungguku di pagar sekolah. Ia mengenakan kemeja biru langit, rambut sedikit berantakan, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Teduh dan jujur. Kamu kelihatan bahagia hari ini, katanya sambil menggandeng tanganku. Aku mengangguk, karena aku tahu aku ada di tempat yang seharusnya. Kami pulang ke rumah kecil kami, rumah yang tak mewah tapi penuh kehangatan. Di sana, Rina sudah menunggu. Ya, Rina kini tinggal bersama kami untuk sementara. Ia sedang mempersiapkan diri melanjutkan kuliah keperawatan dengan beasiswa dari lembaga yang sama. Gila, dulu kita nangis bareng di lantai dingin, kata Rina sambil mengunyah gorengan. Sekarang aku ngisi formulir beasiswa sambil makan tahu isi. Kami tertawa bersama. Tapi di mata kami, ada air mata bahagia yang tak lagi menyesakan. Malam itu aku duduk di teras rumah sambil menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dikenang. Kepada diriku yang dulu, aku tahu kamu pernah merasa tidak berharga. Kamu pernah berpikir dunia ini jahat dan tidak peduli. Kamu pernah ingin menyerah karena kamu pikir tak ada jalan keluar. Tapi lihatlah sekarang. Kamu bangkit. Kamu diselamatkan. Tapi yang paling penting, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup di masa lalu. Kamu ada di sini, di masa kini, dengan cinta yang tulus dan hidup yang layak. Terima kasih sudah bertahan, Zubedah. Aku menutup buku harian itu sambil menarik napas dalam-dalam. Di langit, bintang-bintang bertebaran, seperti doa-doa yang dikabulkan Tuhan satu persatu. Andra menyusul ke teras, membawa 2 cangkir teh hangat. Kami duduk berdampingan, menikmati malam. Kalau suatu saat nanti, kamu diminta menceritakan hidupmu ke orang lain, apa yang akan kamu bilang? Tanyanya. Aku tersenyum. Aku akan bilang, aku pernah jatuh sangat dalam, tapi aku tidak tinggal di sana. Aku naik lagi, pelan-pelan, dan sekarang, aku sudah sampai rumah. Andra menggenggam tanganku. Kamu rumahku juga. Aku menatapnya. Dan dalam keheningan malam itu, aku tahu, bukan rumah yang membuatku merasa aman, tapi orang-orang yang mencintaiku dan keberanian untuk mencintai diriku sendiri. Namaku Zubedah. Aku bukan perempuan luar biasa. Aku hanya seorang anak kampung yang pernah terjebak dalam mimpi buruk, tapi memilih untuk bangun dan melanjutkan hidup. Aku bukan sempurna, tapi aku utuh, dan aku berdiri di sini hari ini karena aku tidak menyerah. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi siapapun yang sedang merasa gelap. Karena selalu ada cahaya bagi mereka yang berani melangkah. Aku bukan perempuan luar biasa. Aku hanya seorang anak kampung yang pernah terjebak dalam mimpi buruk, tapi memilih untuk bangun dan melanjutkan hidup. Aku bukan sempurna, tapi aku utuh, dan aku berdiri di sini hari ini karena aku tidak menyerah. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi siapapun yang sedang merasa gelap. Karena selalu ada cahaya
bagi mereka yang berani melangkah. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu percaya bahwa setiap luka bisa sembuh dan setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, jangan lupa tekan subscribe sekarang juga. Karena di sini, kami akan terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati, kisah perjuangan, harapan, dan cinta, yang bukan hanya menghibur tapi juga menginspirasi.